Sekarang kita akan memulai diskusi kita mengenai modified duration. Tapi sebelum masuk ke modified duration, ada satu istilah yang kita perlu tahu, yaitu adalah tentang basis point. Basis point itu adalah sebuah unit yang kita biasa pakai ketika ada perubahan yield rate, gitu ya. Nah, jadi formulanya bukan formula sih, notasinya tuh adalah sebagai berikut. Jadi satu basis point itu ekuivalen dengan 0,01%. Jadi setiap ada kenaikan satu basis point, berarti yield rate-nya itu ada perubahan sebesar 0,01%. Berarti kalau ada perubahan sebesar 1%, berarti ada kenaikan sebesar 10 basis point. Nah, pada contoh sebelumnya, ya, jadi ketika melakukan perhitungan bond, misalkan yield rate-nya itu berubah ya dari 4% ke 4,2%. Nah, berarti ada kenaikan sebesar 20 basis point ya. Nah, biasanya di soal-soal yang akan kita dapatkan atau di berita-berita selalu ngomongnya itu bukan yield rate-nya itu yang berapa persennya itu berubah, tetapi lewat basis point. Nah, semoga ini cukup jelas. Berikut ini adalah definisi dari modified duration, atau lebih sering disingkat, kita akan sering singkat dengan MOD, yaitu adalah sebuah ukuran yang biasa kita pakai untuk mengukur perubahan dari harga portfolio kita ya sebagai fungsi dari yield rate gitu ya. Nah, kemudian formulanya nanti akan kita bahas. Jadi modified duration satuannya itu adalah persen ya, atau di mana si persen itu adalah mengukur seberapa persen harganya berubah setiap ada kenaikan 100 basis point dalam yield rate. Nah, berikut adalah contohnya. Jadi misalkan modified duration-nya itu adalah 1,2%, berarti kurang lebih harga dari bondnya itu akan naik atau turun sebesar 1,2% setiap ada perubahan yield rate sebesar 100 basis point. Nah, di sini tentu saja kita bisa langsung melihat perbedaan yang mendasar antara modified duration dengan Maclaurin duration, di mana kalau Maclaurin duration itu mengukur benar-benar durasi dari sebuah future cash flow, weighted average-nya tuh berapa tahun gitu ya, atau berapa bulan atau berapa satuan waktu. Sementara kalau modified duration satuannya itu adalah persen ya, karena mengukur seberapa besar perubahan dari harga terhadap perubahan dari yield rate. Nah, ini adalah definisi dari modified duration. Selanjutnya kita akan mencoba melihat formula dari modified duration dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, dalam slide ini saya sudah memberikan formula dari atau rumusnya atau persamaan untuk menghitung modified duration. Modified duration adalah ini negatif dari change in price dibagi change in yield rate dibagi current price. Nah, ini adalah formula dari modified duration. Untuk teman-teman yang sudah mengerti kalkulus, tentunya sudah mengenal bahwa perubahan dari harga dibagi perubahan dari waktu itu dengan kata lain itu adalah turunan ya, ini turunan DP per DJ, di mana P itu adalah harga dari bond dan J itu adalah yield rate, efektif yield rate-nya ya. Kemudian dibagi dengan P. Ya. Nah, di sini kenapa ada minus? Karena minus itu karena perbandingan di mana hubungan antara price dengan yield rate itu berbanding terbalik, karena setiap ada kenaikan dari yield rate, tentu saja dari harganya itu akan berturun, atau kebalikannya ketika yield rate-nya turun, maka harganya akan naik ya. Jadi ini adalah formula dari modified duration. Jadi saya akan kotakin ya formulanya ini. Selanjutnya kita akan memanfaatkan formula ini untuk menghitung beberapa contoh soal ya, menghitung modified duration dari berbagai contoh soal. Ada dua cara yang akan kita bahas dalam menghitung modified duration. Yang pertama adalah numerical estimation.
Dan yang kedua adalah dengan memanfaatkan Maclaurin duration, dan kemudian kita akan menghitung modified duration dengan menggunakan Maclaurin duration. Nah, kita akan coba hitung yang pertama dulu, yaitu dengan menggunakan ini aproksimasi numerik. Nah, jadi bagaimana menghitung modified duration dengan numerical estimation? Ya, basically karena kita tidak bisa mendapatkan fungsi P terhadap J secara eksplisit. Ini ekspresinya ini adalah sulit. Ya, jadi tentu saja ketika J-nya itu variabel, sangat sulit untuk mendapatkan ekspresi dari P sebagai fungsi dari J, lebih-lebih ketika kita menghitung turunan dari ini ya. Nah, ini jauh lebih sulit lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika J-nya angka, PJ dengan mudah bisa kita dapat, dan ketika J-nya itu kita geser, lagi-lagi PJ dengan mudah kita dapat. Tetapi P sebagai fungsi J, di mana J-nya itu variabel, itu agak sulit untuk mencarinya. Nah, oleh karena itu, kita akan menghitung atau mengaproksimasi ini nih ya. DP DJ ini akan kita aproksimasi ya. Nah, aproksimasinya ada 3 step ya. Nah, yang step pertama itu kita akan mencari slope ya, atau ini slope tuh berarti ininya turunan dari price terhadap yield rate, kemudian kita kali dengan 100 basis point, kemudian kita bagi dengan harga pada J yang mula-mula, dan kita akan dapatkan modified duration-nya. Nah, sebagai ilustrasi, supaya kita nggak langsung, sebagai ilustrasi kita akan coba contoh ini. Ya. Jadi ada bond 1 ya, bond 1 tadi itu yang 3 tahun dengan semi annual coupon 4%, kita ingin cari tahu modified duration-nya ya. Sekarang kita akan menghitung modified duration dari contoh yang tadi. Nah, contoh yang tadi itu adalah bondnya itu adalah 3 tahun dengan semi annual coupon. Berarti total kita ada 6 kali kupon pembayaran ya. Ini pertama, kedua, dan keenam. Nah, kemudian di tahun ketiga kita akan mendapatkan redemption value-nya sebesar 1000, dan kita bawa ke present value, yaitu kita kalikan dengan V pangkat 6. Nah, ini sebenarnya kita sudah punya fungsi P terhadap J-nya. Nah, kalau kita bisa menurunkan langsung, ya kita tidak perlu mencari aproksimasinya sih gitu ya. Tapi karena sulit, kita akan menggunakan numerical estimation ya. Nah, step 1, pertama-tama kita akan mencari gradiennya dulu ya, atau slope-nya. Untuk itu kita akan menghitung PJ ketika yield rate-nya itu belum naik ya. Ketika yield rate-nya itu purchase 4%. Atau dengan kata lain, J-nya itu 2%, berarti V-nya 1/1,02 ya. Berarti kita PJ-nya dengan mudah kita dapatkan ini sama dengan 1000 ya. Karena coupon rate sama yield rate-nya sama ya, berarti bondnya itu dijual at par gitu. Nah, kemudian ketika yield rate-nya kita turunin misalkan, berarti J-nya adalah 1,9%. Nah, kita bisa menghitung PJ-nya itu berapa. Berarti ini bondnya itu dijual at premium. Harusnya PJ-nya itu jadi lebih mahal, yaitu benar 1005,62 ya. Dan nilai ini sudah kita dapatkan di tabel Excel di slide-slide sebelum ini ya. Dan terakhir ketika yield rate-nya kita naikkan 2% atau 20 basis point. Nah, J-nya adalah 2,1%. Dan price-nya, bondnya sold at discount, berarti harganya harusnya kurang dari 1000, yaitu 994,42. Nah, semoga Anda cukup mahir sekarang untuk menghitung harga dari bond ketika ada perubahan yield rate ya. Nah, kita masuk ke step pertama. Step pertama itu kita akan menghitung gradiennya. Gradiennya itu adalah ketika yield rate-nya 4,2%, harganya kita akan kurangin dengan harga ketika yield rate-nya itu 3,8% ya. Berarti 994,42 kita kurangin dengan 1005,62 ya. Kita bagi dengan ini 4,2% dikurangin 3,8%, atau dengan kata lain, kalau pakai basis point ini adalah totalnya 40 basis point. Nah, ini semoga cukup jelas. Nah, ntar dapat jawabannya adalah ini 0,0
0,28, saya pakai warna yang lebih terang. 0,28007. Kemudian step yang kedua, kita akan kalikan 100 basis point nih, 0,28. Kita kalikan dengan 100 basis point, hasilnya adalah 28. Satuan jadi dolar setelah kita kalikan ini ya. Kemudian step yang ketiga, kita bagi dengan price saat ini, yaitu 1000 ya. Jadi 01 kita bagi dengan 1000. Jangan lupa kita kasih negatif. Hasilnya adalah ini di sini ada negatif sebenarnya. Negatif. Hasilnya adalah 2,8%, 0,028, atau dengan kata lain 2,8%. Nah, semoga perhitungan ini step 1, step 2, step 3 ini cukup jelas. Berarti modified duration dari bond yang pertama itu adalah 2,8%. Atau dengan kata lain, setiap ada perubahan sebesar 100 basis point, maka harga bondnya itu akan turun atau naik sebesar 2,8%.